Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke exercise 9, yaitu accounting transaction within a period in accounts payable. Nah, kita langsung aja ke task yang pertama, yaitu enter a vendor invoice and check the posting. Nah, jadi di sini ceritanya itu ada real estate agency yang memberikan invoice-nya sebesar 4.400 euro sebagai komisi atas jasanya. Nah, di sini dia bilang nih, kalau jasa tersebut itu udah termasuk pajak 10%, yaitu sebesar 400 euro. Nah, di sini kita diinfoin juga kalau ternyata real estate agensinya itu udah ada master record-nya nih di SAP, yaitu Agensi Bintang Pagar-Pagar. Nah, untuk invoice-nya sendiri itu udah diterima 1 hari sebelumnya atau previous date. Nah, sekarang kita mau coba posting transaksi ini ke SAP Easy Access-nya. Kalian bisa buka SAP Easy Access-nya, terus jangan lupa di ZSAP dulu ya, teman-teman. Kita enter, lalu kita execute. Kalau udah, teman-teman bisa buka accounting, financial accounting, lalu teman-teman pilih yang accounts payable, document entry, lalu teman-teman pilih yang invoice atau tiketnya FB60. Diklik 2 kali aja. Lalu kalau diminta company code, teman-teman masukin company code 1000, habis itu di-enter. Nah, nanti akan muncul tampilan vendor invoice di company code 1000. Nah, ini kalau teman-teman ingat, tampilannya ini mirip Enjoy Screen ya. Jadi di sini ada line item information, terus di sini ada header, terus di sini ada amount information atau balance-nya. Untuk vendornya, di sini teman-teman bisa tulis agensi W60. Lalu invoice date-nya itu 1 hari sebelum hari ini. Berarti aku masukin tanggal 13 bulan 03 2025. Karena tadi di modul dibilang invoice-nya itu udah previous day, jadi 1 hari sebelum tanggal hari ini. Lalu kalau udah, teman-teman bisa ke tab details nih yang ada di kursor aku. Kita klik aja 1 kali, nanti muncul tampilan di tab details. Nah, untuk bisnis areanya di sini kita masukin BW60. Ini sesuai absen masing-masing ya, teman-teman. Kalau udah, kita bisa balik lagi ke tab basic data. Untuk amount-nya, kita masukin 4.400. Tax amount-nya itu 400. Terus untuk di sini sebelah kanannya itu kita tekan yang segitiga ini, nah kita pilih yang I1 atau input tax 10%. Nah, jadi 4.400 ini tuh udah termasuk pajak 400.000 ya, teman-teman. Untuk referensinya, teman-teman isi 1W itu kode kelas, terus nomor urut masing-masing. Nah, kalau udah di atas ini udah, lanjut ke bawah di teksnya ini. Teman-teman bisa ketik real estate commission group W60. Nah, kalau udah, sekarang kita mau masukin call center, tapi ternyata call centernya belum ada. Jadi kita ke try on dulu, lalu teman-teman pilih screen variant for item. Nah, di sini teman pilih Z with call center. Ini bisa diklik 2 kali. Nah, nanti muncul nih di tampilan line item information yang ini. Nah, ini sorry, ini, yang kuning-kuning. Kalau udah kita tutup lagi try on-nya. Kalau udah kita bisa langsung masukin aja di baris yang pertama. Untuk GL account-nya diisi 470.000. Lalu ini kita pilih yang kredit. Lalu amount-nya kita pilih yang 4.000. Kita ketik 4.000 di sini. Terus pastiin teksnya itu, nah di kolom GL account-nya teman-teman bisa ketik 470.000. Lalu ini tetap di debit. Amount-nya kita ketik 4.000. Nah, pastiin teksnya ini di I1 ya, teman-teman.
Nah, untuk call center-nya, teman-teman bisa masukin sesuai yang di Excel ya, yang di kolom call center. Dimasukin sesuai nomor urut masing-masing. Di sini punya aku yang CCW60. CCW60. Ini bukan. Coba. Oh, CC strip. Oh ya, teman-teman bisa langsung di copy aja ya. Ini Excel aku lagi nggak tahu kenapa jadi nggak bisa di copy gitu. Oke, udah nggak penting. Nah, kalau udah, teman-teman bisa enter satu kali. Nah, nanti setelah di enter, pastiin ini udah ke checklist warna hijau dan balance-nya juga udah lampu hijau. Kalau semuanya udah aman, kita bisa posting. Nah, nanti begitu teman-teman posting, akan muncul nomor dokumen nih di pojok kiri bawah. Nah, ini nomor dokumennya disimpan ya, teman-teman boleh difoto atau di screenshot. Yang penting teman-teman tuh ada bukti kalau teman-teman udah ngerjain tas ini gitu. Kalau misalnya udah, teman-teman bisa slice end dan di enter. Kita balik ke modul dulu sebentar ya teman-teman. Jadi kalau di tas 1 yang nomor 2 ini, kita tuh diminta untuk menggunakan balance display untuk ngecek nih apakah open itemnya itu udah terbentuk dari postingan yang tadi kita buat. Teman-teman bisa buka lagi SAP Easy Access-nya, terus yang bagian dokumen entry-nya ini di close. Teman-teman buka yang account, lalu pilih yang display balance atau tiketnya FK10N. Diklik 2 kali, lalu untuk vendornya, teman-teman masukin agensi W60, Komunikata 1000, fiscal year-nya 2025. Kalau udah, teman-teman bisa execute. Nah, lalu akan muncul tampilan vendor balance display. Nah, kalau teman-teman lihat di sini angkanya harusnya sama ya, 4.400. Kalau misalnya teman-teman mau lihat ini angkanya tuh asalnya dari mana, teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, nanti muncul tampilan vendor line item display. Nah, untuk di pojok kiri ini ada lampu warna merah. Nah, ini tuh artinya utangnya itu belum kita bayar. Jadi dia tuh masih open item. Kalau misalnya udah dibayar, nanti lampunya akan berubah jadi warna hijau. Nah, kalau teman-teman mau lihat lebih detail lagi, teman-teman bisa klik 2 kali di nomor dokumen ini. Nah, nanti akan muncul nih, dia tuh keterangan-keterangan mengenai vendornya, kemudian amount-nya yang lebih detail lagi. Kalau udah sama, teman-teman bisa klik yang ini, yang gambar gunung matahari ini, diklik aja 1 kali. Nah, nanti kita ditampilin layar data entry view. Nah, di sini kita bisa lihat nih debit kredit itu yang mana. Nah, kalau yang minus itu berarti dia kredit, kalau yang positif itu berarti dia di debit. Kalau udah aman sama kayak gini, teman-teman bisa langsung slice N aja. Lalu di enter. Nah, kalau teman-teman balik lagi ke modulnya, di sini tuh kita mau lihat rekonsiliasi akun dari vendor agensi kode kelas nomor urut masing-masing yang tadi. Teman-teman bisa buka lagi SAP Easy Access-nya, terus teman-teman close yang account, pilih yang master record, lalu teman-teman pilih yang display atau tiketnya FK03. Nah, diklik 2 kali aja, nanti akan muncul tampilan display vendor initial screen. Di sini harusnya vendor itu udah langsung otomatis keisi, agensi, nomor masing-masing, komunikasinya di 1000. Lalu kalau misalnya udah, teman-teman bisa klik accounting info di sini. Satu aja yang diklik. Kalau udah bisa di enter. Kalau udah di checklist accounting infonya, teman-teman bisa enter. Lalu setelah di enter, nanti akan muncul display vendor accounting, information accounting. Nah, di sini ditunjukin kalau misalnya vendor agensi W60 itu rekonnya ke akun 160.000. Ini teman-teman bisa slice end dulu. Slice end. Teman-teman bisa close account payable-nya dulu. Terus buka general ledger, lalu pilih account. Lalu teman-teman pilih yang display balance atau tiketnya FS10N. Diklik 2 kali. Nah, kalau udah sama ketemunya bagian ini, teman-teman bisa klik account number-nya itu 160.000. Nah, terus kita mau masukin bisnis areanya. Teman-teman bisa ke ini yang simbol kayak lampu merah ini.
Lalu untuk bisnis areanya nih, di sini teman-teman masukin BW60. Lalu teman-teman bisa back satu kali. Nanti kalau muncul kayak gini teman-teman pilih yang yes. Nah, lalu kita bisa execute. Nah, nanti kita akan ditampilin balance display GL account for the ledger 0L. Jadi di sini karena dia itu ada recon account ke akun 160.000, jadi nanti akan masuk ke sini. Angka 4.400 itu akan ke recon ke akun ini. Kalau misalnya udah aman sama semua, teman-teman udah bisa langsung slice end dan tas 1 udah selesai. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke task yang kedua, yaitu enter and track vendor invoice in connection with account assignments relevant to cost accounting. Nah, jadi di sini kita mau coba buat transaksi terkait dengan invoice yang kita terima dari vendor. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih hubungannya antara cost accounting seperti apa. Nah, di nomor satu ini ceritanya, kita itu nerima invoice atas service company car sebesar 550 euro dengan nomor vendor 1016. Oke, teman-teman bisa langsung buka SAP Easy Access-nya, terus buka yang accounting, lalu pilih financial accounting, lalu teman-teman pilih yang accounts payable, kita pilih yang dokumen entry, lalu pilih yang invoice atau tiketnya FB60. Bisa diklik 2 kali, nanti akan muncul tampilan enter vendor invoice company code 1000. Nah, untuk vendornya, teman-teman bisa lihat di modul, tadi dia itu vendornya di 1016. Kita klik di sini 1016. Lalu untuk invoice date-nya itu kita masukin hari kemarin, tanggal 13.03.2025. Lalu untuk amount-nya kita masukin 550. Untuk referensinya teman-teman bisa ketik 10 kode kelas nomor urut masing-masing. Nah, untuk di teksnya teman bisa ketik service invoice company car, lalu caps lock car W60. W itu kode kelas, 60 itu nomor urut masing-masing. Kalau udah, teman-teman jangan lupa ganti teksnya di sini jadi 1i. Nah, kalau udah, kita akan pindah ke bawah sini, bagian line item information. Teman-teman masukin JL account-nya 475.000. Lalu amount-nya di 550. Lalu pastiin teksnya itu di 1i. Nah, kalau udah, di sini kita geser kursornya ini ke bagian order. Jadi column order atau internal order itu adalah akun yang digunakan oleh perusahaan untuk menampung cost atau revenue terkait special project. Misalnya ada pengeluaran atau pendapatan yang sifatnya non-rutin. Nah, kita bisa masuk ini ke internal order ini. Contohnya tuh misalnya nih, misalnya ada suatu departemen di perusahaan yang ngadain acara makan-makan. Nah, itu kan bukan suatu hal yang rutin ya. Jadi tuh nggak mungkin dong kita ngadain makan-makan setiap hari. Nah, karena ini bukan transaksi rutin, makanya kita masukin ke internal order. Kalau misalnya transaksinya rutin, itu baru kita masukin ke cost center kayak yang tadi sebelum kita coba. Kayak gitu ya teman-teman bedanya. Nah, jadi karena servis mobil ini bukan termasuk rutin, jadi kita masukinnya ke internal order. Nah, di kolom ordernya, teman-teman bisa isi car W60. Kalau udah bisa di-enter 1 kali. Nah, nanti akan terchecklist di sini warna hijau. Terus balance-nya juga berubah jadi lampu hijau. Di sini muncul short text-nya, yaitu company car cost. Terus di sini kalau teman-teman lihat, loh kok tiba-tiba ada cost center. Nah, jadi yang kita masukin ke internet order itu otomatis akan masuk ke cost center juga. Oke, kalau misalnya udah balance kayak gini, udah hijau, udah sama.
Teman-teman jangan lupa centang yang calculate text ini, lalu abis itu boleh di post atau di save. Nah, nanti akan muncul nomor dokumen. Nah, teman-teman bisa simpan nomor dokumennya. Boleh di SS atau boleh di foto. Pokoknya yang penting teman-teman simpan. Nah, kalau udah, teman-teman bisa slice and, lalu di enter. Jadi kan tadi kita masukin internal order dan cost centernya. Nah, sekarang kita mau cek nih hubungan antara financial accounting dan managemental accounting tuh kayak gimana. Terus di sini kita juga bisa lihat nih jurnal terkait dengan expense dan revenue-nya. Oke, teman-teman bisa close dokumen entry dan accounts payable-nya, financial accounting-nya juga. Teman-teman buka yang controlling, lalu pilih yang cost center accounting, lalu di sini teman-teman pilih yang lalu teman-teman pilih information system, report for cost center accounting, lalu pilih yang plan atau actual comparison. Lalu teman-teman pilih yang paling atas, yang cost center, actual plan, atau variance, bisa diklik 2 kali. Nah, di sini teman-teman pastiin controlling area-nya itu 1000, fiscal year-nya 2025, lalu periodnya itu di bulan Maret atau bulan 3, to periodnya juga bulan 3. Lalu untuk di bagian bawah, yang or values-nya ini, teman-teman ketik 1220, yang bawah, or value yang bawah, teman-teman masukin 475.000. Kalau udah, teman-teman bisa execute. Kalau misalnya teman-teman lihat angka di actual cost-nya ini berbeda, itu nggak apa-apa ya teman-teman, karena orang yang posting dengan GL account ini berarti otomatis angkanya bertambah. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya beda. Nah, di sini kita bisa lihat lebih detailnya. Di actual cost yang pertama ini teman-teman bisa klik 2 kali, lalu pilih yang cost center actual line item yang paling atas, diklik 2 kali juga. Nah, nanti akan muncul nih asal-usulnya angka 500.000 itu dapat dari mana. Kalau udah sampai sini, teman-teman bisa slice and aja, lalu di enter. Nah, teman-teman, kalau tadi kita udah lihat cost center-nya, sekarang kita mau lihat dari sisi internal order-nya. Teman-teman bisa close cost center accounting-nya, teman-teman buka yang internal order. Lalu pilih information system, terus pilih yang reports for internal order, lalu teman-teman klik yang plan or actual comparison, lalu pilih yang paling atas, yang order, actual, or plan, or variance, boleh diklik 2 kali. Lalu nanti controlling area-nya pastiin 1000, fiscal year-nya 2025, from period-nya kita ganti jadi bulan 3, lalu to period-nya juga sama, bulan 3. Untuk our values-nya, di sini masukin car W60. Our value-nya sama kayak tadi, 475.000. Kalau udah, teman-teman bisa execute. Nah, di sini munculnya angkanya 500.000. Nah, kalau di sini harusnya sama semua ya, teman-teman, 500.000. Nah, kalau misalnya udah aman kayak gini, teman-teman bisa slice and. Oke, sekarang kita lanjut ke task yang ketiga, yaitu create recurring entries. Jadi di sini ceritanya kita ada biaya sewa sebesar 2.000 euro per bulan, di mana pajaknya itu 0% dengan tax kodenya 0i. Nah, tagihan ini tuh dibayarnya setiap awal bulan dan mulainya bulan depan. Di sini kita udah tahu nih rental agreement-nya itu punya nomornya 0815 dan valid sampai 1 tahun ke depan. Oke, sekarang kita langsung aja buka SAP Easy Access-nya. Oke, teman-teman bisa buka SAP Easy Access-nya, terus buka yang accounting, pilih yang financial accounting, lalu teman-teman ke accounts payable, lalu pilih yang dokumen entry. Nah, di sini nanti teman-teman pilih yang reference dokumen, yang ketiga dari bawah. Lalu tekan yang tengah, Recurring Entry Document, atau yang tiketnya FBD1. Diklik 2 kali, lalu akan muncul tampilan Enter Recurring Entry Header Data. Untuk company code-nya, teman-teman isi 1000. First run-nya itu tanggal 1 bulan depan tahun 2025. Last run on-nya juga tanggal 1
tanggal tanggal 1 bulan depan, tahun depan juga. Lalu interval in month-nya itu 1, run date-nya juga 1. Lalu di bagian bawah, dokumen type, teman-teman ketik KR. Nah, KR itu maksudnya, nih, di sini kita bisa lihat KR itu ternyata vendor invoice nih. Setelah itu di bagian reference, teman-teman ketik kontrak 0815. Lalu untuk dokumen header text-nya diabain aja kosong. Trading part bisnis areanya kita masukin bisnis area kita yaitu BW60. Lalu kalau bagian atas sama tengah udah, sekarang ke bagian yang paling bawah, first line item. Ini berarti tampilannya yang kompleks nih ya. Nah, untuk posting key-nya masukin 31. Account-nya kita ketik LAN RRDW 60. Nah, teman-teman jangan lupa masukin currency-nya, ketik euro. Kalau udah boleh di-enter 1 kali. Nanti akan muncul tampilan halaman kedua, yaitu enter recurring entry at vendor item. Nah, di sini amount-nya kita masukin 2000. Terus pastiin payment terms-nya itu ZB00. Kalau udah, posting key-nya masukin 40, account-nya 470.000. Baru teman-teman bisa enter sekali. Nah, kalau udah kita masuk ke halaman ketiga. Nah, di halaman ketiga ini amount-nya ditulis 2000. Terus text code-nya kita pilihnya yang I0 atau yang 0%. Lalu call center-nya kita ketik CC strip W60. Ini teman-teman bisa langsung kopas aja dari Excel ya. Terus kalau udah kayak gini udah sama, kita udah bisa posting. Nah, di sini kalau teman-teman notice, ini tuh tulisannya was stored. Padahal tuh biasanya kita kalau ngepost itu munculnya was posted. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena kita itu baru ngelakuin setting awal untuk recurring account-nya. Jadi akunnya tuh belum kita jalanin. Nah, makanya sekarang kita ngelakuin prosedur selanjutnya untuk bisa ngejalanin. Ini pertamanya kita slice end dulu, lalu di enter. Oke, di sini teman-teman bisa close dokumen entry-nya. Teman-teman pilih accounts payable, tetap di accounts payable, terus ke periodic processing. Teman-teman pilih yang recurring entries, lalu pilih yang execute atau yang T-code-nya F.14. Boleh diklik 2 kali. Nanti akan muncul tampilan create posting documents from recurring documents. Kalau udah, di sini kita nggak ngisi apa-apa, kita bisa langsung ke lambang ini, sebelah di lampu-lampu nih, sebelahnya kita klik. Terus kita klik yang AC010 ini, nanti akan muncul datanya kayak gini. Nah, yang pagar-pagar tadi jangan lupa diganti. Ini diganti ke 31AC10W-60 atau nomor masing-masing. Yang tadi pagar-pagar juga diganti 60. Terus yang username-nya sama kayak user yang di atasnya tadi. Kalau udah, kita bisa execute. Sampai muncul notifikasi session SAPF 120-60 was created. Oke, kalau udah, teman-teman bisa klik yang sistem, lalu ke service, teman-teman pilih yang batch input, lalu pilih yang session. Nanti kita akan muncul tampilan batch input session overview. Oke, ketika mau jalanin halaman ini, teman-teman harus selesai sampai habis, jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena kalau misalnya nanti error tuh ngulang dari awal. Jadi ini kita pelan-pelan aja ya. Untuk sessionnya, teman-teman bisa ketik SAPF 120 strip W60. Kalau udah kita klik proses yang di sini. Nah, nanti akan muncul kotak kayak gini, teman-teman pastiin checklist yang proses atau foreground. Setelah itu, teman-teman klik yang proses. Nah, ini teman-teman bisa enter 1 kali.
enter lagi, sekali lagi, enter lagi, enter lagi, sampai muncul notifikasi information kayak gini. Kalau udah yang tadi teman-teman bisa selesaiin aja, terus kita lanjut, teman-teman tutup yang periodic processing, lalu buka yang account. Di sini kita pilih yang display balance, lalu diklik 2 kali. Nah, teman-teman di sini ketik len LRDW 60, lalu teman-teman bisa execute. Nah, nanti akan muncul tampilan vendor balance display kayak yang di depan layar ini. Nah, di sini muncul tagihannya sebesar 2.000 di bulan 4, yaitu bulan depan. Ini teman-teman bisa klik. Nah, nanti muncul di sini, dia itu lampunya masih warna merah. Artinya belum kita bayarin, karena bayarnya baru bulan depan. Oke, kalau misalnya udah sama, teman-teman bisa klik yang gambar kacamata ini. Lalu pilih yang gambar gunung matahari atau call up document overview. Nah, di sini muncul jurnalnya. Nah, kalau udah sama, teman-teman bisa langsung selesaiin aja. Dan tas yang panjang ini selesai. Teman-teman bisa buka lagi SAP Easy Access-nya, lalu pilih yang accounting, financial accounting, teman-teman pilih yang accounts payable, lalu di sini klik yang master record, nah lalu teman-teman pilih yang change, atau tiketnya FK02. Bisa diklik 2 kali. Vendornya teman-teman ganti jadi agensi strip W60. General datanya di checklist yang address, company code datanya di checklist yang accounting info. Kalau udah teman-teman bisa enter. Nah, setelah di enter nanti akan muncul tampilan change vendor bagian address. Nah, yang Jermannya ini teman-teman ganti Indonesia. Kalau udah teman-teman bisa save. Nanti akan muncul notifikasi kalau change have been made. Nah, kalau udah, sekarang kita mau ngelakuin proses payment-nya. Ini kita bisa slice end dulu, lalu di-enter. Oke, teman-teman bisa close master record-nya, lalu pilih yang document entry. Lalu pilih yang outgoing payment. Nah, di sini teman-teman pilih yang post plus print form atau yang Tikota F-58. Teman-teman bisa klik 2 kali, nanti kita akan muncul tampilan payment with printout header data. Nah, untuk company code-nya, teman-teman ketik aja 1000. Payment method-nya itu C. C itu cek ya. Nih, C itu cek Korean. Lalu di sini house bank-nya itu 1000 juga. Untuk cek lot number-nya, ketik 1. Printer for forms-nya LP01. Jadi di sini kita juga mau ngeprint dokumennya ya. Jadi ada output yang kita print. Kalau udah, teman-teman bisa checklist calculate payment amount. Lalu bisa checklist juga yang recipient length. Kalau udah, teman-teman klik yang enter payment. Nah, nanti akan muncul tampilan payment with printout header data. Lalu di sini teman-teman untuk vendornya bisa ketik agensi W60 sesuai nomor urut masing-masing. Lalu teman-teman klik yang proses open item. Klik aja sekali. Nah, jadi di sini kita mau bayar utang-utang kita senilai 4.400. Nah, tapi kita itu lunasinnya masih dalam periode diskon. Makanya kita dapat diskon sebesar 132.000. Nah, di sini kita nggak ngubah apa-apa. Teman-teman bisa langsung post aja. Nah, nanti muncul nomor dokumen. Ini jangan lupa disimpan dulu ya, teman-teman. Terus kalau udah bisa di checklist. Nah, kita masuk ke International Payment Medium, check with check management. Nah, kita mau lihat bukti pembayaran yang nantinya akan kita kasih ke vendor. Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik yang International Check ini.
klik satu kali, nanti muncul tampilan output controller list of pull request. Nah, di sini teman-teman centang yang EG1 ini, lalu teman-teman pilih yang gambar kacamata atau display contents. Nah, nanti akan muncul dokumennya yang kayak gini yang akan kita print out. Nah, jadi di sini tuh kita mau ngasih tahu kalau kita udah ngelakuin pembayaran dan ini buktinya senilai sekian-sekian. Kalau udah, teman-teman bisa slice N aja. Kemudian, setelah itu kita mau ngecek nih kira-kira bukti pembayaran tadi tuh udah ke record di SAP atau belum. Ini dokumen entry-nya bisa kita close, terus kita pilih account, lalu kita pilih yang display balance atau tiketnya FK10N. Boleh diklik 2 kali, nanti kita muncul di vendor balance display. Kalau udah, teman-teman bisa execute. Nah, di sini muncul di debit sebesar 4.400. Kalau udah, teman-teman bisa double klik aja. Nah, di sini lampunya udah warna hijau, artinya udah kita lunasin. Lalu, teman-teman bisa klik display dokumen yang gambar kacamata. Di sini kita nggak ubah apa-apa, teman-teman langsung klik aja yang gambar gunung matahari ini. Nah, nanti akan muncul display dokumen data entry view. Nah, di sini tadi kalau teman-teman ingat, kita kan ada diskon ya. Jadi kita bayar tuh cuma 4.268. Oke, kalau udah sama, udah aman, kita bisa langsung slice N aja. Kita lanjut ke tes berikutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke tes yang kelima, yaitu create an automatic payment. Jadi nanti kita akan bikin payment otomatis yang akan kepotong tiap bulan. Jadi kita nggak perlu ngelakuin pembayaran tuh secara manual. Nanti dia bakal kepotong sendirinya. Nah, teman-teman bisa buka lagi SAP Easy Access-nya, lalu klik yang accounting, pilih financial accounting, accounts payable, lalu teman-teman pilih periodic processing. Nah, ini teman-teman pilih yang payments atau tiketnya F110. Bisa diklik 2 kali aja, nanti akan muncul automatic payment transaction status. Run date-nya, teman-teman masukin bulan depan, tanggal 1/04/2025. Identification-nya, masukin B, kode kelas, nomor urut masing-masing, lalu teman-teman bisa enter. Nah, setelah di-enter, ternyata kita baru tahu nih kalau kita belum punya parameter, statusnya masih warna merah. Nah, jadi sekarang kita mau buat dulu nih parameternya. Teman-teman bisa ke sebelah, ini kan status. Nah, sebelahnya itu parameter. Teman-teman klik satu kali. Nah, untuk posting date-nya, tanggal 1 bulan depan. Dokumen entered up-nya juga tanggal 1 bulan depan. Untuk company code-nya, teman-teman isi 1000. Payment method-nya itu S. Next payment date-nya itu 1 minggu setelah tanggal posting date. Berarti tanggal 08/04/2025. 2025. Untuk vendornya, kita isi yang LAN LRDW 60. Kalau udah sama semua, teman-teman bisa klik pause. Nah, nanti akan muncul notifikasi details have been saved for the run di tanggal 1 bulan depan tahun 2025. Lalu kalau udah, teman-teman bisa geser ke tab Additional Log. Di sini teman-teman checklist yang due date check, payment method selection in all case, sama yang line item of the payment documents. Untuk vendornya, di sini masukin vendor masing-masing, yang LRDW 60. Kalau udah, teman-teman bisa pause. Nah, nanti akan muncul notifikasi lagi kalau data tuh udah kesimpan. Kita sekarang masuk lagi ke tab status. Nah, dia akan berubah nih jadi lampu hijau. Parameters have been entered. Oke, kalau udah, sekarang kita mau bikin schedule proposalnya. Teman-teman bisa klik yang proposal. Kalau udah, checklist yang start immediately, lalu kita checklist.
Lalu muncul status baru, proposal is ready to be start. Lalu kita enter satu kali, sampai statusnya berubah jadi warna hijau. Nah, biasanya kalau kita bikin payment proposal, itu akan dicek dulu nih sama bagian accounting. Udah bener belum? Udah sesuai belum? Kalau udah selesai, baru kita bisa ngeran. Kita bisa lihat di proposalnya yang gambar kacamata, diklik satu kali. Nah, ini angkanya udah sesuai, 2000. Kalau udah sama, teman-teman bisa back satu kali, lalu pilih yang print out atau data medium. Nah, di sini akan muncul bagian print out and DME. Oke, ini ada 3 program. Teman-teman pilih yang tengah, yang belakangnya S. Variannya kita ketik S. Cek. Kalau udah, kita bisa save. Nanti muncul notifikasi datanya udah tersimpan. Oke, kalau udah balik lagi ke tab status. Lalu kalau misalnya udah sesuai, kita bisa klik payment run. Pastiin kita checklist yang create payment medium. Teman-teman bisa checklist. Lalu muncul status baru, payment run is running. Ini kita enter aja. Nanti akan muncul lampunya jadi warna hijau kayak gini. Oke, ini udah komplit ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lihat tampilannya gimana, teman-teman bisa klik yang sistem ini, lalu ke service, teman-teman pilih yang output control. Pastiin create-nya itu by akun masing-masing. Kalau misalnya udah, teman-teman bisa execute. Nah, nanti akan muncul tampilan list of pull request. Teman-teman checklist yang ini, yang page 1, title-nya error log. Selanjutnya teman-teman pilih yang display content. Kalau udah, teman-teman bisa langsung slice and aja. Oke, jadi sekarang kita melihat open itemnya apakah udah dihapuskan oleh automatic payment atau belum. Teman-teman bisa buka accounting, financial accounting, lalu pilih accounts payable. Teman-teman pilih yang account, lalu teman-teman pilih display balance atau yang tiketnya FK10N. Boleh bisa diklik 2 kali. Untuk vendornya, teman-teman isi LAN LRDW 60, company code-nya 1000. Untuk fiscal year-nya, teman-teman isi 2025. Lalu kalau udah bisa kita execute. Nah, nanti akan muncul vendor balance display. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat detailnya, bisa diklik 2 kali. Nanti akan muncul vendor line item display kayak gini. Ini detailnya bisa kita klik lagi di dokumen number-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalnya udah, teman-teman bisa slice and aja. Oke, sekarang kita lanjut ke task yang keenam, yaitu display the due date analysis report. Jadi di sini kita mau lihat nih, kira-kira perusahaan itu punya utang berapa dan jatuh temponya itu kapan. Kita bisa balik ke SAP ID Access-nya, teman-teman close yang account, lalu teman-teman pilih yang information system, pilih yang report for account payable accounting, lalu klik yang vendors item. Nah, teman-teman pilih yang paling atas, yaitu due date analysis for open items. Diklik 2 kali aja. Nanti akan muncul tampilan selection due date analysis for open items. Nah, di sini company code-nya teman-teman masukin 1000. Open items at KD-nya tanggal hari ini. Kalau udah, teman-teman bisa execute. Ini emang agak loading ya, teman-teman. Nah, di sini muncul utang-utang yang dimiliki perusahaan. Ini ternyata banyak banget ya. Di sini ada ininya, netnya, terus ada juga yang udah jatuh temponya kapan, terus yang masih lama kapan, nih. Ada totalnya di sini. Nah, ini di sini kita cuma mau lihat-lihat aja sih. Kalau udah, teman-teman bisa slice and enter. Selesai.